Insap, inspirasi sabda Gereja Kristus Raja Paroki Bajiro. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, bacaan hari ini yang telah kita dengar menawarkan kita dua tema, yakni yang pertama soal pertobatan dan juga soal panggilan Yesus terhadap murid yang pertama. Pada bagian pertama, Injil ini dibuka dengan pernyataan tentang pertobatan. Saya dapat mengartikan pertobatan ini yakni dengan mengaitkan dengan masa yang kita baru lewati, yakni masa Natal itu. Masa Natal dibuka dengan atau diawali dengan masa Advent. Itu masa di mana kita mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Sang Juru Selamat. Namun dalam bacaan kali ini saya dapat merefleksikan pertobatan ini yakni sebuah usaha kita untuk kembali kepada Allah, karena keberdosaan kita membawa kita atau membuat kita berada pada sikap menolak untuk dicintai oleh Allah, sehingga dengan kita bertobat, kita mau kembali dalam rangkulan Allah, kita mau untuk kembali dicintai oleh Allah. Dan hal ini dibuktikan juga dengan kedatangan Sang Juru Selamat kita yang baru kita rayakan pada perayaan Natal kemarin. Di sini mau mengindikasikan bahwa sikap kita yang telah bertobat atau yang mengarahkan kembali hidup kita kepada Allah, ya kita menyambut Yesus sebagai Sang Juru Selamat kita. Sehingga Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, hendaknya kita juga harus mengusahakan hidup yang sesuai dengan ajaran atau teladan Yesus Kristus. Mungkin kita tidak ada yang sempurna, kita tidak terlepas dari dosa-dosa, namun itu tidak menjadikan kita untuk tetap berada dalam keberdosaan kita. Kita harus mampu bangkit dan kembali kepada jalan yang benar, yakni Yesus itu sendiri yang telah datang ke dunia. Seperti kata Santo Agustinus, tidak ada orang suci tanpa masa lalu, dan juga tak ada orang berdosa tanpa masa depan. Jadi kita semua dimungkinkan untuk bagaimana memperbarui hidup kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, pertobatan yang dimaksudkan di sini adalah bagaimana kita harus kembali kepada rangkulan Allah, rangkulan Yesus Kristus, untuk tetap dicintai. Pada bagian yang berikut atau tema yang kedua, yakni soal panggilan Yesus kepada para murid, ada dua poin penting yang terjadi di sini, yakni Yesus yang memanggil dan para murid yang menjawab. Ya, dari pernyataan ini ketika dikaitkan dengan masa sekarang, banyak orang sering mengatakan bahwa panggilan itu mulai berkurang. Ya, di tempat ini panggilannya berkurang untuk menjadi biarawan, biarawati atau kaum religius. Menurut saya, bukanlah panggilan yang berkurang, melainkan jawaban itu yang berkurang. Karena Yesus selalu memanggil kita di setiap pengalaman konkret kita sehari-hari. Hanya bagaimana tanggapan kita untuk menjawab panggilan itu yang sekarang makin berkurang dan bahkan ada di beberapa tempat yang sudah menghilang. Para murid ini langsung menanggapi panggilan Yesus itu berdasarkan atau dilandaskan akan kepercayaan para murid akan sosok Yesus itu sendiri. Yesus bukan dilihat hanya secara pribadinya sebagai manusia, tetapi karena ada kualitas di balik diri Yesus. Kualitas ini adalah Yesus sendiri adalah anak Allah itu. Maka hal yang mungkin bisa kita petik dari persoalan ini atau pernyataan ini, yakni bagaimana kita juga harus mencontohi Yesus dalam hidup kita. Kita tidak serta-merta dalam hidup kita mau melakukan ini itu, namun perlu ditekankan bahwa kita harus berkualitas, sehingga ketika kita dipanggil juga oleh Yesus, kita dengan siap
menjawab ya. Ya, panggilan di sini bukan saja menjadi religius, kaum biarawan biarawati, namun ketika kita menjadi seorang bapak dalam keluarga, menjadi dokter dan sebagainya, itu juga merupakan panggilan kita. Dan kita tidak serta-merta menyandang gelar dokter, gelar guru, tapi kita juga harus berkualitas. Ya, ini yang perlu kita ingat dengan baik, bahwa kita harus berkualitas seperti Yesus sendiri yang penuh dengan kuasa. Ketika mewartakan Injil, dia penuh dengan kuasa. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, untuk sampai pada hal itu, maka kita juga harus mampu mengasah kualitas kita, kualitas diri kita, agar kita juga ketika dipanggil untuk mewartakan kabar gembira, sukacita Injil, kita mampu memberitakan karya keselamatan Allah itu kepada semakin banyak orang. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, saya mengajak kita semua untuk selalu dan terus menerus mengharapkan rahmat dari Allah untuk memampukan kita sampai pada pertobatan itu sendiri, dan pada akhirnya kita mampu untuk menjawab ya pada panggilan Yesus sendiri untuk melayani, mengembalakan domba-dombanya. Hendaknya kita berdoa bukan mempertanyakan di mana Yesus, di mana Allah, namun kita mengungkapkan I'm here, saya di sini, temukanlah saya. Bukan kita yang mempertanyakan, Tuhan selalu ada di mana-mana. Jadi kita harus selalu berkata I'm here, saya siap untuk menjadi pelayan. Semoga Tuhan selalu memberkati kita dalam usaha kita untuk kembali kepadanya, dan juga untuk mampu menjawab ya setiap panggilan Yesus dalam hidup kita. Amin.